Heather merasa sudah muak dan tidak mau lagi dikekang oleh ibunya. Heather ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia dengan Tommy dan calon anak mereka nanti. Namun, jika masih ada ibunya, Heather merasa tidak bisa untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sehingga Heather yang telah gelap mata oleh kebencian mendalam terhadap ibunya berencana untuk menghabisi nyawa sang ibu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pulau Dewata yang identik dengan pesona pantai menawan, deretan hotel, resort mewah, hingga suasana tropis yang menenangkan, seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya bagi warga lokal, namun juga turis mancanegara yang ingin menikmati keindahannya. Namun sobat, siapa sangka di balik keindahan itu pernah tersimpan sebuah kisah kelam, tragedi mengerikan yang mengguncang dunia. Tahun 2014, seorang remaja asal Amerika Serikat tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri di sebuah resort mewah di Nusa Dua, Bali. Aksi yang begitu sadis tersebut pun tak ia lakukan sendirian, tetapi bekerja sama dengan sang pacar, yang mana seolah belum puas dengan perlakuan kejam yang telah menghabisi nyawa ibunya sendiri secara brutal. Ia bahkan melipat paksa tubuh sang ibu agar muat dimasukkan ke dalam koper. Koper itu pun ditinggalkan begitu saja di dalam taksi, hingga akhirnya menjadi bukti yang membuka tabir dari kasus mengerikan ini. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Amerika, korban pembunuhan di Bali akan dipulangkan Rabu pagi. Sementara proses penyelidikan terhambat karena pelaku menolak memberi keterangan. Developments this morning in the killing of an Illinois woman in Bali. The body of Sheila Von Wiesmack was found stuffed in a suitcase Tuesday on the resort island. This morning, her 19-year-old daughter Heather and the teen's boyfriend Tommy Schaefer. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dari kisah yang satu ini. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ke ceritanya. Hubungan antara anak dan orang tua merupakan ikatan yang begitu erat dan tak ternilai. Bertengkar kecil atau berselisih paham memang sudah biasa. Biasanya dengan mengingat kasih sayang yang kuat di antara mereka serta komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah, hubungan akan kembali membaik dan harmonis. Namun, berbeda dengan kisah antara orang tua dan anak yang satu ini, yang justru berakhir jadi tragedi yang sangat mengerikan. Bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, tepatnya di Oak Park, Illinois, yang terletak di Cook County, tepat di sebelah barat Chicago, Amerika Serikat, seorang remaja kelahiran 1995 bernama Heather Mack hidup dalam hingar-bingar kemewahan sebagai anak tunggal kaya raya dari pasangan keluarga terpandang James L. Mack dan Sheila Von Wies. Ayahnya James L. Mack merupakan pria kelahiran 1929, seorang komposer jazz terkenal, seorang profesor musik, serta sosok penting dalam komunitas seni Chicago. Sementara Sheila, sang ibu, merupakan seorang akademisi, sosialita terpelajar, dan filantropis, kelahiran Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1951. Mereka yang saling mencintai itu menyatukan cinta mereka dalam ikatan sebuah pernikahan pada akhir tahun 1980-an, lalu melahirkan Heather Mack, anak perempuan mereka di tahun 1995. Sebagai orang tua, Sheila dan James sangatlah menyayangi Heather. Cinta mereka yang begitu besar terhadap anak perempuan mereka satu-satunya tersebut. Namun bisa dibilang, cara mereka menyayangi Heather sangat berbeda. Dengan James, Heather seakan selalu dimanjakan dengan kasih sayang, perhatian, hingga kemewahan bahkan sejak kecil. Heather selalu diberi hadiah, juga diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah. Segala kebutuhan dan keinginan Heather pun jarang sekali ditentang. Sementara Sheila, sang ibu, bersikap lebih tegas dan disiplin kepada Heather dengan kerap menegur jika putrinya tersebut telah melakukan hal yang berlebihan, apalagi sampai merugikan orang lain.
Meski memiliki dua sisi berbeda, mereka sebagai orang tua tentu sama-sama sangatlah menyayangi Heather dan mereka menginginkan yang terbaik bagi Heather. Berharap Heather dapat tumbuh jadi manusia yang lebih dari mereka, bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita besarnya. Namun sobat, jauh dari harapan mereka, Heather yang diberi banyak kemudahan dan kemewahan malah tumbuh jadi anak yang membangkang, bahkan membenci ibunya sendiri yang dinilainya telah mengekang kehidupannya. Bermula pada tahun 2001, saat itu usia Heather baru menginjak 6 tahun. James yang memang kerap mengajak keluarganya berlibur untuk menikmati momen bahagia bersama keluarganya. Saat itu memboyong keluarganya berlibur ke sebuah kapal pesiar mewah, Royal Caribbean Mediterranean. Nah sobat, liburan yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan itu ternyata berujung pada musibah yang tidak disangka-sangka dialami oleh James sendiri saat mereka sedang asik menikmati waktu dengan berenang di kolam renang kapal pesiar. James mengalami kecelakaan yang membuat kakinya cedera. Namun sayangnya, cedera yang dialami James itu tidak langsung ditangani. Karena anehnya, kapal pesiar mewah itu ternyata tidak memiliki fasilitas medis yang memadai. Sehingga cedera yang dialaminya sampai menjadi infeksi yang berujung membuat James sulit berjalan dengan normal. James bahkan sempat membutuhkan kursi roda dalam beberapa kesempatan akibat komplikasi dari cedera tersebut. James yang tidak terima dengan kondisi yang dialaminya karena kelalaian dari pihak kapal pesiar pun melaporkan dan menuntut ganti rugi kepada kapal pesiar tersebut. Meski rasanya ganti rugi dalam bentuk apapun tidak bisa mengembalikan kondisi James seperti normal lagi. Bahkan bertahun-tahun setelahnya, kondisi kesehatan James semakin parah dengan berbagai komplikasi medis yang dialaminya. Salah satunya, James sempat didiagnosis terkena kanker usus besar yang membuat kondisi James semakin buruk. Namun sobat, meski kondisi kesehatannya semakin memburuk, James tidak mau larut dalam rasa stres yang justru akan membuat kesehatannya semakin buruk. Sehingga James masih selalu berusaha merencanakan liburan ke berbagai daerah dan negara dengan keluarga yang sangat dicintainya. Hingga pada tahun 6 Agustus 2006, James pun kembali merencanakan liburan di tengah kondisinya yang semakin memburuk. Kali ini tujuan mereka adalah sebuah kota bersejarah, Athena di Yunani. Saat itu James tampak mengesampingkan rasa sakitnya karena yang benar-benar ia inginkan hanyalah menciptakan momen-momen berharga bersama keluarganya di sisa-sisa usianya. Namun tanpa disadari, tubuhnya yang lemah dan rentan sudah tak mampu lagi menahan kondisi kesehatannya. Hingga akhirnya James meninggal dunia di usia 77 tahun di dalam kamar hotelnya. Dari pemeriksaan medis yang dilakukan, James meninggal dunia karena terkena embolisme paru yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah di arteri. Kepergian James yang secara mendadak tersebut tentu membuat Sheila maupun Heather sangat terpukul. Heather yang sangat dekat dengan sang ayah dan selama ini selalu dimanja oleh ayahnya tersebut pun lantas merasa sangat putus harapan. Hidupnya seolah ikut pergi dengan perginya sang ayah untuk selama-lamanya. Begitupun tentunya juga dengan Sheila yang kehilangan suaminya tercinta. Saat itu juga merasakan duka yang tak terbendung. Ya mungkin saja ya sobat, karena kesedihan mendalam yang dialaminya. Sheila tak bisa berpikir jernih karena dari informasi yang beredar, bukannya segera membawa jasad suaminya untuk dimakamkan, Sheila malah mengajak Heather melanjutkan liburan ke Santorini. Sikap sang ibu tersebut pun membuat Heather yang masih dirundung duka mendalam merasa tak habis pikir dan tak percaya. Sikap Sheila saat itu benar-benar membuat Heather merasa sangat kecewa. Bahkan lebih dari rasa kecewa, Heather mulai membenci ibunya. Heather yang membenci ibunya tersebut bahkan setelahnya jadi kerap melawan dan memberontak aturan keras Sheila. Bahkan bisa dibilang Heather bertindak seolah lebih galak dari Sheila. Sikapnya begitu kurang ajar terhadap sang ibu. Seringkali juga sampai tega berbuat kasar dengan menganiaya ibu kandungnya tersebut. Permasalahan mereka pun semakin pelik saat mereka mulai terlibat perselisihan soal pembagian warisan dari James. Jadi sobat, sebelumnya James yang mungkin sudah merasakan firasat buruk tentang kesehatannya ternyata telah menulis wasiat 5 hari sebelum ia meninggal dunia. Dalam isi wasiatnya tersebut tertulis jika seluruh hartanya termasuk aset finansial dan hak atas warisan keluarga diberikan seluruhnya hanya kepada putrinya, Heather Meg. Bahkan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2011, perusahaan kapal pesiar yang sempat dituntut oleh James karena telah menyebabkan James cedera dan berakhir membuat James memiliki masalah kesehatan yang serius hingga bakal meninggal dunia tersebut setuju untuk bayar ganti rugi sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Ya sobat, sehingga di usia remajanya
Heather sudah menyimpan uang yang totalnya sangat fantastis dari warisan sang ayah dan uang ganti rugi dari perusahaan kapal pesiar. Sementara Sheila, ibunya, tidak kecipratan sama sekali mulanya. Hingga kemudian, meskipun di surat wasiat James tertulis bahwa James mewariskan seluruh hartanya kepada Heather, termasuk kemungkinan uang ganti rugi dari perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean. Pengadilan Cook County, Illinois memutuskan bahwa Sheila sebagai janda juga berhak memperoleh bagian dari biaya ganti rugi tersebut. Jadi gini sobat, dari total 1,5 juta dolar Amerika Serikat dari penyelesaian gugatan terhadap perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean, keluarga Meg jadi hanya menerima sekitar 647 ribu dolar Amerika Serikat karena sisanya digunakan untuk biaya hukum dan administrasi terkait gugatan. Nah, dari jumlah yang diterima keluarga Meg, Sheila awalnya berhak mendapatkan 647 ribu dolar Amerika Serikat. Sementara sekitar 500 dolar Amerika Serikat sisanya awalnya akan dimasukkan ke dalam warisan Heather untuk menjadi haknya Heather. Namun, pengadilan Cook County kemudian mengizinkan Sheila sebagai sole beneficiary atau penerima tunggal untuk menerima 500 dolar Amerika Serikat yang awalnya ditujukan untuk putrinya tersebut. Sehingga dengan demikian, dalam uang ganti rugi ini, Sheila justru menerima seluruh total kerugian yang dialokasikan, sementara Heather tidak menerima bagian sama sekali. Keputusan dari pengadilan tersebut pun menimbulkan kontroversi bagi Heather, meski Sheila adalah ibu kandungnya sendiri, dan Sheila juga masih punya lebih banyak uang warisan dari sang ayah. Sheila tidak terima jika ibunya yang justru menerima uang ganti rugi perusahaan pesiar. Heather yang tidak terima pun lantas mengeklaim ibunya menyesatkan pengadilan untuk memperoleh uang tersebut. Meskipun secara hukum Sheila memang berhak atas bagian tersebut. Semenjak itu, Heather yang sudah membenci ibu kandungnya sendiri jadi semakin membencinya. Gadis yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang tersebut pun juga kemudian tumbuh semakin buas dan liar. Sikapnya semakin kasar dan kurang ajar terhadap ibu kandungnya sendiri. Dipukuli, ditendang, digigit, seolah sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Sheila. Bahkan tubuh renta Sheila yang semakin rapuh karena kerap dianiaya oleh putri kandungnya sendiri itu masih terus dianiaya. Lebih kejamnya lagi, Heather sampai pernah menguji Sheila di kamar dan mencegahnya menghubungi 911 dan seolah tidak pernah puas menyiksa ibu kandungnya sendiri. Setelahnya siksaan yang diberikan Heather pada Sheila seolah semakin tak terkendali. Sheila bahkan pernah dibanting ke lantai sampai lengannya patah, yang kemudian membuat Heather mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel penjara. Namun sobat, bukannya menyesal dan bertaubat, Heather malah semakin menjadi-jadi. Polisi di Oak Park, pinggiran kota Chicago, bahkan diketahui telah dipanggil 86 kali dalam 10 tahun ke rumah Sheila atas kekerasan yang dialaminya oleh perbuatan Heather. Yang mana untungnya, Sheila masih dapat bertahan saat itu. Sheila yang telah menerima banyaknya kekejaman putrinya seolah tidak mau menyerah begitu saja. Entah mengapa Sheila masih punya harapan besar jika putrinya dapat berubah jadi lebih baik. Meski tegas, Sheila yang sangat menyayangi putrinya lebih dari apapun itu menganggap jika putrinya yang masih remaja hanya sedang bersikap labil. Sehingga Sheila percaya putrinya pasti berubah lebih baik suatu hari nanti. Walau kepercayaan pada harapannya itu seolah terus memudar karena sikap Heather yang malah semakin bikin giring-giring kepala dan tak habis pikir. Nah sobat, ditambah lagi Heather yang selalu melawan dan tidak pernah mau diatur itu pun terjerumus pada pergaulan bebas yang membuat Heather semakin nakal, membangkang, dan sulit dikendalikan. Heather yang ibaratnya sudah disekolahkan malam-malam tersebut malah selalu bolos sekolah, bahkan diam-diam suka mencuri uang Sheila dan keluar rumah untuk melakukan kegiatan menyimpang di malam hari bersama teman-temannya yang sama-sama berperilaku menyimpang. Mabuk-mabukan, merokok, dan hal-hal menyimpang lainnya kerap dilakukan oleh Heather yang padahal saat itu usianya masih di bawah umur dan ilegal untuk melakukan semua itu menurut hukum setempat. Tidak hanya itu, Heather yang hidupnya sedang tersesat itu malah bertemu dengan seorang pria yang membuat hidup Heather jadi semakin tersesat. Pria itu bernama Tommy Shaver, seorang pria kelahiran 1993. Orang-orang di lingkungan sekitarnya mengenal Tommy sebagai pembuat onar. Bisa dibilang, Tommy juga merupakan orang yang manipulatif karena Tommy sering memasang image orang yang cerdas dan suka melebih-lebihkan cerita saat berbicara, termasuk dengan menambahkan cerita sedih tentang keluarganya, juga tentang ayahnya yang meninggalkannya dan ibunya sejak kecil. Semua itu Tommy lakukan hanya untuk mendapat perhatian teman, khususnya wanita. Dan ya,
Heather yang merasa memiliki cerita sedih yang sama tentang keluarga dengan Tommy pun terjebak dalam bujuk rayu Tommy. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka yang kian dekat pun meresmikan hubungan mereka menjadi sepasang kekasih. Selama berpacaran, dua sejoli ini sering menghabiskan waktu bersama dengan melakukan hal-hal yang menyimpang, termasuk menginap di hotel. Bahkan, diam-diam ternyata beberapa kali Heather sempat positif hamil, tapi semuanya selalu digugurkan. Heather yang seolah menemukan pasangan hidup yang satu frekuensi merasa sangat nyaman dengan Tommy. Kehadiran Tommy membuat hidup Heather tidak kesepian. Sayangnya, hubungannya dengan Tommy tidak direstui oleh Sheila yang menilai jika Tommy bukanlah orang baik dan malah semakin menjerat Heather ke jalan yang salah. Namun, Heather tentu saja tidak mau mendengarkan sang ibu. Heather masih diam-diam mencuri uang ibunya untuk menghabiskan waktu berpacaran dengan Tommy. Sementara itu, Sheila yang larangannya tidak digubris sama sekali tentu tidak menyerah. Sampai kapanpun Sheila tidak sudi jika putri satu-satunya itu berpacaran dengan Tommy. Sehingga Sheila pun rela melakukan berbagai cara demi bisa memisahkan putrinya dari Tommy. Namun sobat, mirisnya upaya Sheila tersebut malah membuat Heather semakin bertindak kejam terhadap Sheila. Heather semakin tak segan untuk terus-menerus menganiaya ibu kandungnya sendiri. Heather juga bahkan jadi semakin jarang pulang ke rumah. Meski begitu, Sheila tidak pernah mau menyerah untuk menyadarkan Heather dan mengembalikan hubungan baik mereka layaknya ibu dan anak yang saling mendukung dan penuh kasih sayang. Untuk itu juga sekaligus untuk memisahkan putrinya dari Tommy. Pada tahun 2014, Sheila memutuskan untuk memboyong Heather pindah dari rumah mereka di Oak Park, Illinois ke sebuah kawasan Gold Coast di Chicago yang dikenal sebagai lingkungan mewah di sisi utara Chicago dengan gedung-gedung tinggi, butik-butik mewah, dan restoran kelas atas. Lingkungan ini juga terkenal dengan sejarah arsitektur dan kemewahannya. Di sana, mereka menetap di sebuah kondominium mewah di lantai 18, sebuah gedung tinggi di Gold Coast. Dengan berpindah ke tempat tinggal baru, Sheila berharap bisa memulai lembaran hidup yang baru, menutup semua kenangan kelam di masa lalu. Sheila bahkan juga menutup laporannya kepada polisi tentang banyaknya penganiayaan yang ia terima dari putrinya. Termasuk terakhir kali, tepatnya pada Februari 2014. Sheila sempat menceritakan ketakutannya kepada polisi jika putrinya tak segan bisa menghabisinya. Meski bisa saja benar-benar membahayakan nyawanya, Sheila mencoba menebis ketakutannya. Semuanya Sheila coba lupakan begitu saja. Sheila benar-benar percaya bahwa ia bisa memulai hidup yang baru bersama putrinya, meninggalkan semua luka dan konflik di masa lalu. Namun tentu saja, Heather yang sudah terlalu jauh terbawa dalam pergaulan buruk dan pola hidupnya yang salah, tidak pernah sudi lagi berbaikan dengan ibunya. Dengan keputusan ibunya yang malah dengan sengaja pindah rumah karena menentang hubungannya dengan Tommy pun malah membuat Heather semakin membenci sang ibu. Heather yang memang tidak pernah peduli dengan pertentangan ibunya pun diam-diam tetap menjalin hubungan dengan Tommy. Hingga kemudian Heather mendapati dirinya hamil. Mengetahui kenyataan bahwa putri semata wayangnya sudah terlalu jauh terbawa pergaulan yang salah, Sheila benar-benar merasa kecewa dan hancur hatinya. Apalagi saat mengetahui bahwa kehamilan Heather kali ini bukan yang pertama, melainkan sudah beberapa kali sebelumnya. Rasa kecewa dan amarahnya benar-benar sudah tidak dapat lagi terbendung. Meski begitu, Heather benar-benar sudah tidak peduli. Rasa kecewanya yang tak kalah besar dari sang ibu pun membuat Heather memutuskan bahwa pada kehamilannya kali ini Heather ingin mempertahankannya. Heather merasa sudah muak dan tidak mau lagi dikekang oleh ibunya. Heather ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia dengan Tommy dan calon anak mereka nanti. Namun, jika masih ada ibunya, Heather merasa tidak bisa untuk memenuhi keinginannya tersebut. Sehingga, Heather yang telah gelap mata oleh kebencian mendalam terhadap ibunya, berencana untuk menghabisi nyawa sang ibu. Yang mana Heather meyakini bahwa dengan kematian sang ibu, ia tidak hanya bisa melepaskan diri dari belenggu yang selama ini mengekangnya, tetapi juga bisa segera mencairkan trust fund, yaitu dana warisan dari sang ayah yang jumlahnya sangat besar, yang selama ini tidak bisa ia akses selama ibunya masih hidup. Karena selama Sheila masih hidup, Sheila ditetapkan sebagai trust atau orang yang mengawasi akses Heather. Nah sobat, rencana keji tersebut pun bukan hanya sekedar rencana semata. Seiring berjalannya waktu, kebenciannya yang kian mendalam terhadap sang ibu membuat Heather serius dengan rencana kejinya tersebut. Untuk segera mewujudkan niat kejinya tersebut, pada Juli 2014, Heather pun menghubungi Tommy, pacarnya. Saat itu,
Heather meminta bantuan kepada pacarnya untuk mencarikannya eksekutor bayaran untuk menghabisi nyawa ibunya, yang mana nantinya eksekutor bayaran tersebut akan Heather bayar sekitar $50.000 Amerika Serikat. Mengetahui Heather berencana untuk menghabisi nyawa ibunya sendiri, bukannya melarang apalagi menasihati jika Tommy yang otaknya 11-12 korsletnya. Dengan Heather malah setuju-setuju saja dengan niat keji Heather dan bersedia untuk membantu Heather untuk mencarikan eksekutor bayaran. Tommy yang dimintai tolong pun kemudian sempat menceritakan rencana keji Heather kepada sepupunya yang bernama Robert Ryan Justin Bibbs. Sekaligus juga meminta tolong kepada sepupunya tersebut apabila sepupunya tersebut memiliki rekomendasi eksekutor bayaran untuk Heather. Nah sobat, ternyata Robert ini sama saja dengan Tommy dan Heather yang sudah korslet otaknya. Robert justru menyarankan kepada Tommy agar tidak perlu repot-repot memakai eksekutor bayaran. Menurutnya, lebih baik mereka melakukannya sendiri daripada harus buang-buang uang untuk menyewa orang lain. Setelah dipikir-pikir, Tommy merasa ada benarnya juga ucapan Robert itu. Sehingga Tommy setelahnya langsung menyampaikan saran Robert tersebut kepada Heather. Heather yang menginginkan jika ibunya cepat-cepat tewas, setuju dengan saran Tommy. Lalu sobat, sementara Heather yang semakin membenci ibunya, diam-diam merencanakan aksi sadis terhadap sang ibu. Sheila justru masih berharap hubungannya dengan sang putri bisa kembali harmonis. Sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki hubungannya dengan putri sematawayangnya, Sheila mengajak Heather untuk kembali pergi berlibur ke luar negeri. Kali ini Sheila mengajak Heather berlibur ke salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia. Rencananya mereka akan berlibur selama 3 minggu di Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali dan Lombok yang memang sudah terkenal sebagai destinasi favorit para turis mancanegara karena menyuguhkan keindahan alam yang memukau, budaya yang unik, serta suasana liburan yang menenangkan. Rencananya juga mereka akan berlibur ke Pulau Bali terlebih dahulu, baru setelahnya ke Lombok. Nah sobat, sementara Sheila yang memikirkan betapa indahnya momen indah yang akan mereka ciptakan di Bali dan Lombok, Heather malah kepikiran untuk mewujudkan rencana kejinya saat mereka berlibur di Indonesia. Namun, saat itu Heather berpikir bahwa dirinya terlalu cupu jika melakukannya sendiri, sehingga Heather lalu meminta Tommy ikut dengannya untuk pergi ke Bali demi mewujudkan rencana keji mereka, yang mana rupanya Tommy yang diajak ke Bali untuk merealisasikan rencana keji tersebut setuju untuk pergi ke Bali. Walau begitu, mereka rencananya tidak akan berangkat di satu pesawat yang sama karena Tommy akan tiba di Bali 2 hari setelah Heather dan Sheila sampai di Bali. Dan saat itu diam-diam Heather pun lagi-lagi mencuri kartu kredit Sheila, sang ibu, untuk memesankan tiket pesawat dan booking sebuah kamar di resort yang sama dengan yang ia dan ibunya pesan. Kemudian singkat waktu, Sheila dan Heather pun terbang ke Indonesia. Lalu pesawat mereka landing di Bandara Internasional Ngurah Rai yang berada di Denpasar, Bali pada hari Senin, 4 Agustus 2014. Sesampainya di Pulau Bali, mereka benar-benar disuguhkan dengan pemandangan indah Pulau Bali. Mereka pun kemudian langsung menuju ke sebuah resort mewah, yaitu ST Regis Bali Resort yang berada di kawasan Nusa Dua. Resort tersebut menampilkan suasana tropis dengan hamparan pantai berpasir putih dan laut biru yang tenang di depannya. Di dalam area resortnya sendiri terbentang kolam laguna yang luas, dikelilingi taman hijau dan gazebo tradisional yang terbesar di antara jalur setapak. Beberapa villa memiliki kolam renang pribadi atau akses langsung ke kolam laguna, sementara villa lain menghadap ke laut lepas dengan teras terbuka. Nuansanya memadukan arsitektur elegan dengan sentuhan budaya Bali, menciptakan lingkungan yang tenang dan terasa menyatu dengan alam. Benar-benar sesuai dengan suasana liburan yang diinginkan oleh Sheila. Sheila saat itu pun begitu bahagia menyambut liburannya bersama putri sematawayangnya. Namun sobat, kebahagiaan tersebut seolah tak bertahan lama, karena setelahnya lagi-lagi Sheila dihadapkan pada kekecewaan yang diciptakan oleh putrinya sendiri. Karena saat Sheila baru mau check-in di resepsionis resort tersebut, Sheila terkejut saat ada 2 kamar yang sudah dipesan atas namanya. Padahal ia hanya memesan 1 kamar saja. Tetapi kenapa bisa ada 2 kamar atas namanya? Yaitu kamar nomor 317 yang nantinya akan ditempati oleh dirinya dan putrinya. Dan yang satunya lagi kamar nomor 616 yang entah siapa yang memesan dan akan ditempati oleh siapa. Mungkin sempat terbesit pemikiran, mungkin putri yang masih emosi kepadanya dan tidak mau sekamar dengannya. Namun saat menanyakan lebih dalam terhadap resepsionis, Sheila pun akhirnya mengetahui jika kamar tersebut dipesan untuk ditempati seseorang bernama Tommy.
Sebagaimana jelas, identitasnya dari kopian paspor milik Tommy, pacar sang anak, yang mana memang Heather lah yang sebelumnya memesan kamar untuk Tommy menggunakan kartu kredit Sheila, ibunya. Mengetahui kelakuan anaknya yang sudah sangat keterlaluan tersebut, Sheila tentu sangat kecewa. Namun mengingat kedatangan mereka ke sini untuk berlibur dan memperbaiki hubungan mereka, Sheila mencoba berlapang dada. Toh tidak ada yang bisa ia lakukan juga, semuanya sudah terlanjur. Sheila hanya bisa terima saja jika memang nantinya ada seorang pria yang sangat tidak disukainya, yaitu pacar sang anak yang telah semakin membawa pengaruh buruk bagi putrinya, ikut berlibur dengannya di Pulau Dewata ini. Sheila yang benar-benar tidak ingin ada pertengkaran saat mereka sedang mencari ketenangan, berusaha menahan segala gejolak emosinya. Tidak ada tekanan, kedisiplinan, apalagi larangan-larangan keras. Sheila berusaha bertutur sebaik mungkin kepada putrinya agar hubungan mereka bisa kembali harmonis. Sebab bagaimanapun juga, saat ini Sheila hanya memiliki Heather, satu-satunya anaknya, juga sisa keluarganya setelah James suaminya meninggal dunia. Bahkan sejak Heather lahir, ia dan James sudah berusaha melakukan apapun demi kebahagiaan putri mereka. Sehingga jelas saja, putrinya tersebut lebih berharga dari apapun. Dan benar saja, sikapnya tersebut pun sesaat membuat Heather luluh dan hubungan mereka terlihat membaik. Bahkan, keduanya sempat menikmati momen indah di Bali bersama, mengabadikannya dengan berfoto berdua dengan kompak layaknya ibu dan anak yang penuh kasih sayang. Sheila yang selama ini mendambakan momen manis bersama putrinya tentu merasa sangat bahagia. Namun mirisnya, kebahagiaan itu hanyalah sepihak. Di balik senyuman Heather tersimpan niat yang begitu busuk. Dalam hati kecil Heather yang sudah dipenuhi kebencian, justru semakin tidak sabar menunggu saat yang tepat untuk menghabisi nyawa sang ibu. Sehingga saat itu, Heather seolah memberikan kebahagiaan kecil sebelum ia benar-benar merenggut nyawa sang ibu dengan cara yang sangat kejam. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa 12 Agustus 2014, Tommy akhirnya menyusul Heather ke Bali dan Heather pun menjemput Tommy ke bandara. Sesampainya di Bali, Tommy langsung menuju ke resort dan menempati kamar 616 yang sebelumnya telah dipesankan oleh Heather, pacarnya. Sekitar pukul 8:30 malam, Sheila yang tak bisa menahan emosi karena Tommy berani-beraninya menyusul, muncul di hadapan Sheila dan mengganggu momen menyenangkan liburannya dengan sang anak. Sempat terlibat pertengkaran yang mana kemudian mereka masing-masing kembali ke kamarnya. Meski berada di kamar yang berbeda, Heather dan Tommy tetap satu otak karena mereka tidak henti-hentinya saling bertukar pesan singkat untuk mengkoordinasikan rencana keji mereka terhadap Sheila. Mulanya Tommy menyarankan agar Heather membuat Sheila overdosis dengan mencekoki Sheila dengan obat tidur sampai meninggal dunia. Namun meski sudah begitu banyak pil obat tidur yang Heather cekoki kepada Sheila, pada kenyataannya Sheila tidak sampai meninggal dunia. Karena setelahnya Heather terbangun melihat ibunya hanya pingsan saja. Heather seketika bingung harus bagaimana lagi. Sehingga Heather kembali menghubungi Tommy dan memberitahukan kepada Tommy kalau rencana mereka gagal untuk membuat sang ibu tewas dengan cara overdosis obat. Karena ternyata sang ibu hanya pingsan saja. Di sisi lain, Tommy yang mendapati kabar jika rencana awal mereka gagal, berusaha memikirkan rencana lainnya. Untuk membuat Heather tidak panik, Tommy meminta Heather tenang dan menunggu sampai ibunya tertidur kembali. Sementara ia akan memikirkan cara lain untuk benar-benar bisa menghabisi nyawa Sheila, ibunya Heather. Tommy yang sejujurnya juga kebingungan. Dengan cepat langsung kepikiran untuk menghubungi Robert, sepupunya yang mungkin memiliki ide cemerlang. Yang mana saat dihubungi, Robert yang dimintai saran lalu memberikan saran untuk menenggelamkan saja Sheila ke dalam kolam. Namun, melihat banyaknya CCTV di resort, tentu saja membuat rencana menenggelamkan Sheila ke kolam adalah ide yang buruk. Setelah idenya untuk menenggelamkan Sheila ditolak, Robert memikirkan ide lain yang sangat mungkin bisa segera dilakukan untuk menghabisi nyawa Sheila. Hingga kemudian, Robert pun kepikiran untuk menghabisi nyawa Sheila dengan cara menghantamkannya dengan benda apapun yang berat di dalam kamar. Mendengar ide Robert yang barusan, Tommy langsung celingak-celinguk mencari benda di sekitar kamarnya yang sekiranya bisa digunakan untuk menghantamkan Sheila sampai meninggal. Karena pastinya apapun benda di dalam kamarnya pasti ada juga di dalam kamar yang ditempati oleh Sheila dan Heather. Saat matanya menangkap sebuah keranjang buah yang materialnya terbuat dari kaca, lalu gagangnya terbuat dari logam. Jika dipikir-pikir, seharusnya benda tersebut jika dihantamkan ke tubuh Sheila benar-benar bisa berakhir. Ide tersebut pun kemudian segera Tommy sampaikan kepada Heather. Dan Heather yang tujuannya hanya ingin ibunya segera meninggal,
Ibaratnya terserah saja, dengan cara apapun setuju saja dengan rencana Tommy. Namun Heather yang tidak berani melakukan kekejian itu meminta Tommy yang melakukannya. Sementara Heather akan membantu Tommy sebisanya. Lalu kemudian dengan berbekal keyakinan jika Sheila bisa meninggal dengan ide dari Robbie tersebut, pada sekitar pukul 11 malam, Tommy pergi ke kamar nomor 317, yaitu kamar yang ditempati oleh Sheila dan Heather. Sesampainya di kamar Sheila dan Heather, tak berlama-lama Tommy dan Heather langsung bersiap melancarkan aksi sadis mereka. Sementara Tommy bersiap akan segera menghantam Sheila dengan keranjang buah. Heather pun langsung membuka mulut Sheila yang sedang terlelap di atas kasur. Untuk menghindari nantinya Sheila berteriak dan membuat rencana keji mereka diketahui orang lain. Setelah itu, Tommy mengangkat keranjang buah yang cukup berat tersebut. Kemudian dengan begitu membabi buta, Tommy lalu mengayunkan keranjang buah di tangannya ke kepala Sheila. Dan gagang logam dari keranjang buah tersebut mendarat dengan hantaman keras di kepala Sheila berkali-kali secara membabi buta. Hantaman demi hantaman keras yang mendarat di kepala Sheila membuat kepala Sheila seketika remuk. Cairan merah memuncrat kemana-mana. Meski pemandangan di hadapan mereka sangat mengerikan, baik Tommy maupun Sheila tidak beranjak dari sana. Tommy malah semakin kesetanan menyerang Sheila, ibu dari pacar sendiri tersebut, dengan begitu bengis. Bahkan saat Sheila terbangun dari tidurnya di tengah rasa sakit hebat di kepalanya dan mencoba memohon ampun untuk menghentikan kebengisan terhadapnya, Tommy seolah tidak peduli dan terus melanjutkan kekejiannya. Sekuat tenaga tubuh renta Sheila melawan dan menepis, semua terasa sia-sia karena malah yang ada perlawanan dan tepisan itu malah membuat beberapa jari Sheila patah akibat serangan Tommy yang sangat brutal. Begitupun dengan Heather yang masih setia membekap mulut sang ibu agar tidak teriak. Entah di mana hati nuraninya saat itu melihat di depan mata kepalanya sendiri ibu kandungnya yang telah melahirkannya dan membesarkannya diperlakukan begitu bengis. Heather malah seolah merasa puas. Kebengisan yang dilakukan Heather dan pacarnya pada akhirnya berakhir tragis bagi Sheila. Tubuh renta Sheila yang tak lagi mampu menahan hantaman demi hantaman keras akhirnya tumbang dan meregang nyawa di tempat. Melihat kondisi Sheila sudah tidak karuan, mereka sebenarnya yakin jika Sheila sudah tidak bernyawa. Namun mereka saat itu tetap ingin memastikan jika Sheila telah benar-benar tewas. Dan benar saja, saat mereka mendapati bahwa Sheila sudah tidak bernafas, denyut nadinya juga sudah tidak berdetak, mereka baru benar-benar yakin jika Sheila telah tewas meregang nyawa. Setelah memastikan Sheila telah tewas meregang nyawa, dua sejoli yang tidak ingin kekejiannya segera diketahui oleh orang lain berencana untuk segera membereskan kekacauan yang telah mereka ciptakan. Setelah sempat bingung mau diapakan jasad Sheila, mereka melihat sebuah koper berukuran cukup besar dan sepakat untuk menyimpan jasad Sheila di dalamnya. Tubuh Sheila yang sudah tidak bernyawa pun kemudian diletakkan ke dalam koper. Namun karena ukuran koper yang masih terlalu kecil dibanding tubuh Sheila, mereka harus melipat tubuh Sheila secara paksa agar muat. Lalu setelah jasad Sheila tersimpan di dalam koper, mereka buru-buru turun ke lobi resort sambil membawa koper berisi jasad Sheila pada sekitar pukul 12 malam. Lalu mereka memesan taksi Bluebird dan tak lama kemudian mendapatkan taksi yang dikemudikan oleh seorang supir bernama Ida Bagus Putu Bayu Winata. Yang setelah taksi yang disupiri oleh Ida Bagus itu datang, mereka dibantu oleh sang supir taksi. Ida Bagus langsung mengangkut koper berisi jenazah Sheila itu ke dalam bagasi mobil. Namun bukannya menaiki taksi bersama dengan koper berisi jasad Sheila, mereka berdalih ada yang ketinggalan di dalam kamar, sehingga mereka kembali ke dalam resort yang mana padahal tidak ada barang ketinggalan, melainkan mereka kabur melalui pintu darurat resort dan meninggalkan ST Regis Bali Resort tanpa check out. Kemudian mereka kabur ke penginapan lain yang tak jauh dari lokasi resort, yaitu sebuah penginapan yang lebih ekonomis di Legian. Yang mana mirisnya, dalam upaya pelarian diri tersebut, boro-boro mereka merasa iba. Mereka malah asik-asikan menikmati pemandangan indah di Pulau Dewata sambil beberapa kali mengabadikan momen seolah tidak mengingat hal keji yang baru saja mereka lakukan. Jadi sobat, memang ternyata dua sejoli itu sengaja meninggalkan koper berisi jasad Sheila di bagasi taksi, berharap supir taksi akan membawanya ke suatu tempat dan kemudian meninggalkannya begitu saja.
Namun, harapan keji mereka seolah tidak direstui takdir karena Ida Bagus, sang supir taksi yang sudah menunggu lama kedatangan dua sejoli asal Amerika Serikat itu untuk kembali menumpangi taksinya. Mungkin sudah muak menunggu karena mereka tak kunjung muncul. Sehingga akhirnya Ida Bagus memutuskan untuk menurunkan koper yang berisi jasad Sheila itu dari mobil taksinya. Namun sobat, saat menurunkan koper dari bagasi mobil taksinya, Ida Bagus sangat terkejut ketika melihat ada cairan merah segar rembes dari koper tersebut. Melihat itu, Ida Bagus langsung berpikiran liar. Jangan-jangan sesuatu di dalam koper tersebut adalah hal yang tidak selazimnya, benda yang disimpan di dalam koper. Kecurigaannya juga semakin menguat saat menyadari jika pemilik koper tidak kunjung kembali, seolah sengaja meninggalkan koper itu beserta isinya tanpa peduli apa yang terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, Ida Bagus yang tidak ingin terseret masalah segera melaporkan koper dengan rembesan cairan merah kepada Satpam ST Regis Bali Resort. Namun Satpam Resort tersebut rupanya juga tak berani memeriksa lebih jauh rembesan cairan merah itu karena takutnya ternyata benar berisi sesuatu yang mengerikan. Sehingga sang Satpam pun menghubungi polisi dan melaporkan keberadaan koper tersebut. Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan olah TKP, termasuk memeriksa rekaman CCTV resort dan mewawancarai staf yang bertugas. Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mengidentifikasi korban melalui koordinasi dengan pihak resort, termasuk konfirmasi dengan pihak resepsionis dan pengecekan data tamu yang tercatat, termasuk data paspor dan informasi dari keluarga korban. Korban diidentifikasi sebagai seorang wanita berusia 62 tahun, warga negara Amerika Serikat, bernama Sheila von Wismek. Sheila tercatat menginap di resort bersama putrinya, Heather Mack, serta seorang pria bernama Tommy Shaver, yang mana ternyata saat pihak resort mengecek kamar, keduanya telah menghilang dari kamar tanpa check out dan terlihat dari rekaman CCTV jika mereka pergi meninggalkan hotel dari pintu darurat. Sehingga polisi menaruh kecurigaan besar jika pelakunya adalah dua orang tersebut. Kecurigaan polisi tersebut pun akhirnya membuat polisi segera melacak keberadaan keduanya untuk diburu. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab kematian korban secara pasti, jasad Sheila dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Sheila meninggal akibat asfiksia yang dipicu oleh pukulan benda tumpul yang mengenai kepala dan menyebabkan patahnya tulang hidung. Selain itu, ditemukan patah pada tulang leher dan tulang belakang, serta luka-luka di pergelangan tangan dan tangan yang menandakan bahwa korban berusaha melawan saat diserang. Fakta-fakta ini kemudian memperkuat dugaan bahwa kematian Sheila bukanlah kecelakaan atau akibat penyakit, melainkan perbuatan disengaja, sehingga semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap Heather dan Tommy sebagai terduga pelaku atas penghilangan nyawa terhadap Sheila. Pihak kepolisian pun terus menelusuri jejak Heather dan Tommy melalui rekaman CCTV, yang mana kemudian keesokan harinya pada hari Rabu 13 Agustus 2014, polisi berhasil menemukan keberadaan Heather dan Tommy di sebuah penginapan di Legian, Kuta, Bali, dan langsung menangkap mereka saat mereka sedang berada di dalam kamar. Keduanya yang tidak bisa kabur dari kepungan polisi akhirnya pasrah saat diborgol dan digiring ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat dimintai keterangan, Heather pun selalu mengelak dengan memberikan pernyataan yang berubah-ubah. Mulanya, Heather mengaku bahwa mereka diculik oleh suatu kelompok. Mereka berdua berhasil kabur dan lolos, yang mana mirisnya sang ibu malah berakhir tragis. Namun, pernyataan Heather tersebut segera dibantah oleh pihak kepolisian. Karena dari bukti yang ditemukan, termasuk rekaman CCTV, terlihat bahwa Heather dan Tommy bertindak sendiri. Bahkan terlihat membawa koper berisi jasad Sheila hingga ke lobi resort dan meninggalkannya di taksi. Dengan adanya bukti tersebut, Heather kembali berdalih, mengatakan bahwa Tommy adalah pelaku utama dan dirinya hanya ikut-ikutan saja saat dibujuk oleh Tommy. Heather juga sempat membeberkan bahwa selama ini ia memiliki masalah dengan ibunya, sering bertengkar, sebagaimana catatan kepolisian Oak Park yang mengungkap adanya puluhan laporan tindak kekerasan antara ibu dan anak tersebut. Namun dalam keterangannya, Heather sempat membolak-balikan fakta tentang ibunya, mulai dari menuduh ibunya yang secara sengaja menghabisi ayahnya. Bahkan sejak kecil ia sering diajak mencuri oleh ibunya, yang mana padahal James meninggal karena sakit dan justru Heather yang kerap mengambil uang ibunya tanpa izin. Tuduhan tersebut pun dibantah oleh pihak keluarga. Namun sobat, meski bukti kuat telah menunjukkan keterlibatannya,
Hitler tetap enggan mengakui perbuatannya dan kukuh bersikap bahwa dirinya hanyalah ikut-ikutan saja. Tommy yang merupakan pacarnya seolah tidak tega dengan penderitaan dari ibunya yang kerap mengekangnya, termasuk sampai berpacaran dengannya, sehingga nekat menghabisi ibu dari pacarnya untuk membela Hitler. Yang mana juga dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, tertangkap kamera CCTV. Memang beberapa waktu sebelum kejadian terekam jika Tommy dan Sheila sempat bertengkar. Namun, baik kepolisian di Indonesia maupun di Amerika, termasuk pihak keluarga memiliki keyakinan jika Hitler adalah otak utamanya. Apalagi kepolisian di Oak Park sebelumnya juga mengungkap bahwa sebelumnya Sheila sempat bercerita ketakutannya jika putri sematawayangnya tersebut bisa saja menghabisinya. Namun, tiba-tiba laporan demi laporan kekerasan dan ancaman yang diterima dihentikan begitu saja oleh Sheila. Hingga kemudian berita soal pengeksekusian terhadap Sheila terdengar. Kepolisian Oak Park merasa sangat menyesal. Selain itu, dari proses penyelidikan yang dilakukan secara mendalam, terbongkar berbagai fakta mengejutkan lainnya, termasuk soal trust fund yang ternyata menjadi salah satu motif kuat Hitler menghabisi nyawa ibunya. Lalu sobat, di sisi lain, setelah dilakukan otopsi pada hari Kamis 14 Agustus 2014, jenazah Sheila von Wismach dibawa ke Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali untuk diterbangkan kembali ke Chicago, Amerika Serikat. Pihak kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memastikan pemulangan jenazah tersebut ke keluarga korban di Amerika Serikat. Jenazah Sheila kemudian dimakamkan di Columbarium Saint Chrysostom, sebuah tempat pemakaman di Chicago, Illinois. Lokasi ini dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi banyak tokoh terkemuka. Kabar soal pembunuh kejam seorang ibu oleh putri kandungnya sendiri bersama pacarnya pun lantas menghebohkan masyarakat luas. Geger dibicarakan di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Amerika Serikat. Banyak pihak yang tidak menyangka dan bergidik ngeri atas kejadian tragis tersebut. Sementara itu, pihak keluarga korban merasakan kesedihan yang teramat dalam. Mereka tidak percaya jika Hitler akan benar-benar menghabisi nyawa Sheila, ibunya sendiri. Sementara itu, Hitler dan Tommy yang dinyatakan bersalah pada hari Jumat 19 September 2014 harus menanggung konsekuensi hukum di Indonesia. Hitler dan Tommy didakwa atas pasal penghilangan nyawa berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kemudian Robert yang memberikan saran tentang cara menghabisi Sheila juga tentunya terlacak oleh kepolisian sehingga tak bisa lolos dari hukuman. Sepupu Tommy itu kemudian ditangkap di Chicago pada hari Rabu 23 September 2015 atas tuduhan konspirasi penghilangan nyawa. Ia didakwa karena terbukti memberikan saran kepada Hitler dan Tommy mengenai cara menghabisi nyawa Sheila. Nah sobat, selama menjalani hukuman di penjara, Hitler aktif mengikuti kegiatan kebaktian gereja di lapas Kerobokan. Beberapa informasi di media pun mengungkap bahwa Hitler cukup rajin ikut misa, berdoa, dan menjalin hubungan baik dengan pendeta yang sering membimbing napi asing. Selama di penjara, Hitler juga belajar bahasa Indonesia, dan seiring waktu ia semakin fasih berbicara dengan bahasa Indonesia. Namun, di balik kesehariannya itu, publik sempat dibuat geger karena terungkap bahwa Hitler ternyata masih bisa mengakses ponsel dan media sosialnya dari balik jeruji penjara. Hitler kerap mengunggah rekaman dirinya tengah merokok. Namun yang paling mengejutkan dan membuat geger adalah sebuah video pengakuan. Dalam video itu, Hitler menyatakan bahwa ibunya, Sheila lah yang menghabisi nyawa ayahnya di sebuah hotel pada tahun 2006 saat ia masih kecil. Ia juga menegaskan bahwa rencana pengeksekusian Sheila adalah idenya sendiri, bukan karena dipaksa oleh Tommy Sever. Hitler mengaku dengan sadar menyusun rencana, bahkan sengaja menggunakan ponsel Tommy untuk mengirim pesan-pesan palsu agar terlihat seolah Tommy yang terlibat. Ia pun menyampaikan penyesalan karena telah menjebak Tommy. Di akhir video, Hitler bahkan menangis dan meminta maaf kepada Tommy, menyebutnya sebagai orang yang tidak pantas dicap sebagai eksekutor. Namun, pengakuan tersebut tidak dipercaya oleh pihak keluarga Hitler maupun banyak orang. Sebab, fakta-fakta yang ada sebelumnya justru menunjukkan Sheila adalah korban dan Hitler seolah diancam oleh Tommy.
Video yang membuat GG tersebut pun tak lama dihapus. Hingga beberapa lama kemudian, Hitler bebas dari lapas kerobokan setelah 7 tahun menjalani hukuman. Hitler saat itu bebas lebih awal karena mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Karena Hitler saat itu dinilai berkelakuan baik. Namun, setelah Hitler bebas, bukan berarti Hitler ini benar-benar bebas. Sebab Hitler kemudian dideportasi ke negara asalnya Amerika Serikat untuk menjalani hukuman di Amerika Serikat karena kasus konspirasi pembunuhan dan ikut serta dalam perencanaan pembunuhan terhadap ibunya yang sebelumnya sudah disidik oleh otoritas hukum Amerika. Setibanya di Bandara Internasional Chicago O'Hare, Hitler langsung ditangkap oleh agen FBI dan menghadapi dakwaan federal di pengadilan AS. Dan sobat, setelah sejak awal kasus ini bergulis, baru pada Juni 2023, Hitler akhirnya baru mengakui perbuatannya secara resmi dalam pengajuan plea guilty demi menghindari kemungkinan hukuman penjara seumur hidup yang bisa diterapkan bila kasusnya dibawa ke pengadilan penuh tanpa perjanjian dakwaan. Lalu kemudian pada 17 Januari 2024, Hitler resmi dijatuhi hukuman 26 tahun penjara federal di Chicago. Sementara Tommy juga akan menghadapi kemungkinan ekstradisi atau dakwaan tambahan di Amerika Serikat setelah menyelesaikan masa hukumannya di Indonesia, kira-kira pada tahun 2026. Yang mana selama kedua orang tuanya di penjara, Stella, anak dari Hitler, dan Tommy yang kini sudah semakin beranjak besar, diasuh oleh keluarga sepupu dari pihak Sheila, yakni Lisa Hellman di Colorado, Amerika Serikat. Dan Stella pun juga ditetapkan sebagai ahli waris sah dari mendiang neneknya, Sheila von Wismach atau Trust Fund, senilai sekitar 1,6 juta dolar Amerika Serikat yang sebelumnya seharusnya jatuh pada Hitler. Wah, benar-benar aksi yang memilukan ya sobat. Anak dan ibu yang seharusnya saling menyayangi malah terlibat konflik hebat dan berujung tragis. Oh ya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.